Dan yang ketiga adalah 4 level produk yang dimiliki oleh Gucci. Nah, mau tahu kelanjutan dari materi kita pada kali ini? Stay tune ya. Nah, oke, kita masuk di materi yang pertama, yaitu segmentasi pasar yang dimiliki oleh Gucci. Nah, di sini tuh ada berapa macam segmentasi sih? Jadi di sini tuh kita akan membahas 5 segmentasi pasar yang dimiliki oleh Gucci. Yaitu yang pertama ada geografis, yang kedua ada demografis, lalu yang ketiga ada perilaku, yang keempat ada psikografis, dan yang terakhir, yang kelima ini adalah sosiokultural. Nah, oke. Jadi untuk di bagian geografis sendiri, dia memiliki 3 jenis yang masuk dalam geografis ini. Yaitu yang pertama ada negara, lalu ada iklim, dan yang terakhir adalah wilayah. Untuk negara-negara yang di Gucci ini tuh ada banyak, bisa dibilang itu seluruh dunia itu ada produk Gucci. Ya dari mulai dari Australia, terus Belgium, terus Bulgaria, Jepang, Indonesia itu juga ada. Ya bisa dibilang hampir di seluruh dunia itu ada produk Gucci. Terus yang kedua adalah iklim. Nah, untuk iklim ini itu dari produk Gucci sendiri mereka menyesuaikan ya. Misalnya untuk di negara kayak di Australia, di Korea yang musim dinginnya mereka tuh dingin banget. Nah, jadi di sana mereka tuh menjual baju tuh kayak lebih ke tebel-tebel gitu, kayak coat, terus sweater, ada shawl. Nah, kalau untuk yang di Indonesia ini kan kalau musim dingin nggak terlalu dingin-dingin banget ya. Jadi dia menjualnya tuh lebih banyak ke produk-produk kayak kaos, terus kemeja-kemeja gitu. Nah, sedangkan untuk wilayah sendiri, Gucci ini memasarkan produknya dengan pemilihan kota yang kota-kota besar. Sebagai contoh tuh di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Gucci itu ada di Jakarta. Nah, dia memilih mall-mall besar, mall-mall kelas atas untuk memasarkan produknya. Contohnya tuh ada di Mall Pacific Place dan Plaza Senayan. Nah, selanjutnya adalah segmentasi pasar yang demografis. Nah, di segmentasi demografis ini yang pertama itu ada usia. Produk Gucci ini dia memiliki produk-produk yang bisa digunakan oleh anak bayi dari 0 bulan sampai 36 bulan. Terus juga ada untuk anak-anak dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Terus juga ada untuk remaja dan dewasa. Nah, selain usia, demografi sendiri juga dibedakan atas gender. Untuk gender sendiri, Gucci memiliki 2 macam, yaitu tentunya perempuan dan laki-laki. Terus yang selanjutnya adalah untuk pekerjaan. Jadi di Gucci ini, orang-orang yang biasanya membeli produk Gucci ini yang bekerja sebagai selebriti atau pengusaha atau investor atau model yang perlu menggunakan baju-baju fashion yang harus yang terkini, yang elegan, yang kelihatan mewah kayak gitu. Terus untuk pengelompokan penghasilan yang dimiliki oleh Gucci sendiri, dia mengelompokkan dari kelas menengah, golongan menengah ke atas, atau bahkan juga bisa dibilang golongan ke atas. Nah, selanjutnya adalah behavior atau perilaku. Nah, di segmentasi ini itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu loyalitas, tahap kesiapan, terus ada peristiwa dan manfaat. Untuk loyalitas sendiri di Gucci ini termasuk di split loyalitas. Terus untuk tahap kesiapan sendiri itu ada 3 tahapan nih di sini. Yaitu yang pertama tertarik, pingin nih, bagus juga nih produk ini ya. Nah, terus setelah tertarik nih, dia tuh menginginkan, kepingin beli produk Gucci ini. Kayaknya oke juga nih kalau aku pakai. Nah, terus setelah menginginkan, dia itu bermaksud membeli produk Gucci, entah itu parfum atau entah itu baju kayak gitu. Nah, terus setelah tahap kesiapan ada juga peristiwa. Nah, jadi peristiwa ini timingnya disesuaikan oleh model baju. Misal nih ya, Gucci kan punya produk-produk kaos kan. Nah, itu bisa digunakan untuk sehari-hari nih, untuk di rumah nyantai-nyantai. Terus itu juga punya celana pendek kan Gucci kan. Nah, kayak gitu. Terus gak hanya kaos sama celana pendek juga, Gucci malah
punya banyak banget produk-produk yang mewah dan elegan, bisa dibuat untuk ke acara apa namanya, manten atau nikahan atau rapat-rapat penting. Nah itu banyak banget produk dari Gucci. Nah selain itu juga ada di manfaat Gucci. Nah ini adalah untuk membangun kesan mewah dan trendy. Nah terus juga merasa nyaman gitu dipakai ya. Ya kali ya Gucci harganya kan jutaan gitu kan, nggak mungkin kalau nggak nyaman ya. Otomatis mereka menggunakan kualitas produk yang super duper premium dengan pemilihan kualitas yang pasti bagus gitu loh. Nah terus juga layanan VIP. Gucci juga servisnya tuh bener-bener eksklusif guys, jadi bener-bener kali itu diperlakukan seperti raja gitu. Nah selanjutnya itu ada segmentasi psikografis. Nah psikografis ini yang pertama itu tentang gaya hidup orang seperti apa sih yang membeli Gucci ini. Yang pastinya gaya hidup orang mewah, karena ya terlihat sendiri ya dari harganya sendiri pun jutaan, jadi udah pasti untuk gaya hidupnya itu gaya hidup orang mewah. Lalu selanjutnya adalah kelas sosial. Untuk jenis kelas sosial sendiri dari Gucci ini termasuk kelas sosial golongan atas. Dan yang terakhir itu kepribadian seperti apa sih orang-orang yang membeli baju Gucci. Nah kita ada dua macam, yaitu yang pertama konsumtif dan yang terakhir adalah inovatif. Nah gak kerasa nih udah segmentasi yang terakhir nih, yaitu ada sosiokultural. Seperti apa sih sosiokultural itu? Jadi di dalam segmentasi sosiokultural ini ada 3 macam teman-teman. Yang pertama itu ada budaya, terus ada religion atau kepercayaan, dan yang terakhir itu ada kelas sosial. Nah untuk budaya seperti apa sih produk Gucci ini? Kalau dilihat-lihat nih ya, produk Gucci itu memiliki budaya yang kebarat-baratan. Nah untuk religion atau kepercayaan sendiri dari Gucci ini bisa semua agama dan semua kepercayaan. Untuk bagi kalian yang muslim itu juga bisa menggunakan produk Gucci, karena mereka juga mempunyai produk-produk yang berlengan panjang, rok panjang, celana panjang kayak gitu. Nah untuk kelas sosial sendiri, kelas sosial yang dimiliki oleh Gucci ini itu untuk golongan atas ya gitu. Nah oke teman-teman, segitu aja untuk materi tentang segmentasi dari produk Gucci ya. Tadi itu juga udah dijelasin ada 5 macam segmentasi ya. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang POP dan POD. Lalu juga ada satu materi lagi yaitu tentang 4 level produk dari Gucci. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai POP dan POD dari brand Gucci dan LV. Yang pertama adalah POP atau persamaan dari brand tersebut. Yang pertama, Gucci dan LV merupakan produk brand mahal klasik yang terjun dalam dunia model, yang mana mereka menghasilkan baju, sepatu, tas, aksesoris, ikat pinggang, dan barang fashion lainnya. Yang kedua, kualitas produk yang Gucci dan LV gunakan sama-sama memiliki kualitas produk yang baik. Contohnya, Gucci menggunakan kulit sapi muda yang halus dan LV menggunakan kulit sapi tua dalam memproduksi salah satu tas mereka. Berikutnya, material yang Gucci dan LV gunakan sama-sama memiliki kualitas yang baik. Pengrajin handal atau desainer handal yang mereka pilih secara ketat agar bisa menghasilkan kualitas produk sesuai yang diharapkan oleh pelanggan. Warna dasar yang mereka gunakan relatif sama, dalam warna yang hangat, netral, kebanyakan dengan warna coklat. Gucci dan LV hanya dijual di toko-toko besar pinggir jalan raya yang mewah dan dijual di mal-mal besar. Gucci dan LV juga menyediakan web resmi yang mudah untuk diakses oleh semua orang agar bisa melakukan pemesanan dan pembelian produk mereka. Selain itu, Gucci dan LV juga tidak hanya memberikan produk berkualitas baik, tapi mereka juga memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan mereka. Saya akan menjelaskan mengenai POD atau perbedaan dari brand Gucci dan brand LV. Yang pertama adalah brand Gucci.
Gucci melakukan kombinasi inovasi dan kontemporer pada produknya. Banyak produk Gucci yang terpengaruh oleh gaya yang modern, yang memiliki gairah dan nafsu dari produk yang mereka keluarkan. Gucci mengambil warna yang memberontak, yang berani, namun terlihat mewah. Desain yang ikonik dari pilihan warna hijau, merah, dan coklat yang sering Gucci gunakan dalam produknya. Gucci sering menggunakan ikon hewan dalam produknya seperti lebah dan ular, juga macan. Gucci berfokus pada usia yang lebih muda, sehingga produk yang Gucci keluarkan memiliki gaya yang kekinian, gaya yang modern, dengan desain yang memberontak, terlihat dari perpaduan warna dan desain yang mereka keluarkan. Gucci memiliki layanan pengembalian secara gratis jika produk yang mereka kirim tidak sesuai atau memiliki kecacatan. Gucci memiliki desain ikonik yang beragam motif pada kanvasnya, contohnya seperti bunga dan lain sebagainya. Berikutnya adalah POD dari produk LV. LV sendiri memiliki kombinasi antara tradisional dan inovasi. Produk LV lebih memiliki gaya tradisional dengan sentuhan model yang modern. LV berfokus pada usia yang lebih tua, sehingga desain dan warna cenderung lebih klasik, modern, dan sederhana. Memberikan garansi seumur hidup pada produk LV yang kita beli. Selain itu, LV memiliki gaya yang ikonik dengan desain yang klasik. Halo, perkenalkan saya Amelia Diantara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai setting product strategy of Gucci. Karakteristik produk memiliki 5 level. Yang pertama yaitu core benefit, selanjutnya yaitu generic product, selanjutnya lagi yaitu expected product, lalu augmented product, yang terakhir yaitu potential product. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu core benefit. Core benefit merupakan manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan teori kebutuhan Maslow, core benefit dari brand Gucci ini masuk ke dalam kelompok kebutuhan akan penghargaan. Kita ambil contoh, salah satu artis Indonesia mengakui bahwa saat dia menggunakan fashion dari brand Gucci, dia merasa sangat percaya diri. Dan saat dia bertemu klien itu kayak memiliki pikiran, wah, ini artis banyak duitnya, kayak gitu. Karena brand Gucci itu membawakan aura-aura kemewahan. Jadi masuklah ya kalau brand Gucci ini dikategorikan sebagai kebutuhan akan penghargaan. Yang kedua yaitu generic product. Generic product yaitu wujud sebenarnya dari produk. Berikut adalah macam-macam produk Gucci yang dibuat dari bahan berkualitas premium yang berciri khas desain klasik modern. Produk Gucci ada tas, ada baju, sepatu, sandal, skincare, make up, dompet, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu expected product. Expected product merupakan kondisi yang diharapkan konsumen saat membeli produk tersebut. Gucci berhasil merebut gelar sebagai merek populer di dunia. Alasan produk Gucci sangat laris manis karena Gucci tidak pernah berhenti berinovasi, didukung oleh bahan yang berkualitas sangat super yang dibumbui dengan desain serta motif klasik yang sangat menarik. Sebagai contoh, sneaker yang dihiasi oleh batu permata. Selanjutnya yaitu logo Gucci yang sangat ikonik. Logo Gucci ini memiliki lambang 2 huruf G yang saling berhadapan dan menyatu. Logo ini merupakan inisial dari penemu brand Gucci, yaitu Guccio Gucci. Selanjutnya yaitu strip warna hijau merah hijau yang sering digunakan oleh Gucci melambangkan nuansa Italia, sehingga Gucci seringkali dikenal sebagai produk fashion yang memiliki gaya tradisional dengan sentuhan modern. Selanjutnya yaitu augmented product. Augmented product yaitu generic product yang disertai dengan manfaat tambahan yang membedakan produk tersebut dengan pesaing. Augmented product dari brand Gucci yang pertama yaitu call center atau pusat panggilan mewah. Tujuannya yaitu untuk berinteraksi lebih baik dengan para pembelinya. Gucci membuka 6 call center mewah. Call center ini menyerupai toko Gucci pada umumnya. Melalui call center ini, pembeli dapat mendiskusikan produk Gucci dan karakteristiknya. Mengingat banyak sekali generasi yang sudah rutin berbelanja di dunia digital, membuat Gucci meningkatkan pelayanannya dengan kekuatan tren sosial dan teknologi. Selanjutnya yaitu kolaborasi Gucci dengan member EXO yaitu KAI.
Di sini tujuan Gucci untuk menaikkan tingkat penjualan. Oke, yang terakhir adalah potensial produk. Potensial produk merupakan peluang atau potensi yang mungkin akan dilakukan di kemudian hari dengan berbagai inovasi atau perubahan baru. Potensial produk dari brand Gucci yaitu Gucci Zoo. Bukan Gucci Zoo yang produk anak-anak, bukan yang itu. Maksud saya Gucci Zoo adalah Gucci membuka kebun binatang. Karena mengapa demikian? Gucci menggunakan bahan-bahannya dari kulit hewan asli. Untuk itu, kami menyarankan untuk Gucci membuka kebun binatang. Karena apa? Selain kita menggunakan produk-produk dari hewan asli, sebaiknya Gucci juga melestarikannya dengan cara membuka kebun binatang. Oke, berikut adalah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Yang segmentasi terakhir nih ada suara WA. Sumpah panas makanya nggak payung, nggak kuat tusik leren sik syutingnya. Budaya yang kebarat-baratan ya, kayak Itali, gitu kan, Jawa, Macam-macam produk Gucci. Berikutnya saya akan